sudah membicarakan terkait dengan berbagai macam parasit ya dalam dunia kesehatan, dunia kedokteran dan kesehatan. Parasit itu adalah suatu mikroorganisme patogen yang dia hidup dari makhluk hidup lain. Jadi parasit itu selalu merugikan, namanya parasit ya, selalu merugikan. Hubungan yang lain itu adalah komensal. Komensal itu saling menguntungkan. Kemudian komensal itu satu diuntungkan, satu tidak dirugikan. Kemudian mutualisme ini saling menguntungkan. Jadi ada tiga, mutualisme itu hubungan yang saling menguntungkan, kemudian komensalisme satunya diuntungkan dan satunya nggak masalah gitu, nggak dirugikan. Nah terus yang terakhir itu adalah parasitisme, satunya diuntungkan, satunya dirugikan. Nah bahkan kerugian ini bisa membuat host itu menjadi mati. Ya. Baik, kemarin kita sudah membicarakan terkait apa? Kemarin parasit, boleh dapat informasi? Mbak Selvi Anna Permatasari, kita udah bicara kemarin? Parasit. Apa? Parasit apa aja? Mbak Selvi? Kemarin baru kayak awalan-awalan dari parasit itu Bu yang akhir. Nah, Mbak Amalia mungkin parasit apa ya kemarin yang udah dibicarakan? Masa nggak ingat? Malaria. Ya, terus cacingan. Ya, cacing tambang. Ya, pinter. Ya, gitu. Jadi kemarin itu kita sudah membicarakan malaria, cacing gelang, dan cacing tambang. Empat hal yang besar di parasit, yaitu yang pertama adalah cacing ya, berbagai macam cacing. Kemudian yang kedua protozoa atau parasit bersel satu, protozoa. Nah, ini nanti masuknya ke ameba gitu ya, ke entameba gitu ya, ke plasmodium juga ya, plasmodium. Yang kemarin itu kan kita bicarakan plasmodium malaria, plasmodium falciparum, plasmodium ovale, sama plasmodium vivax ya. Kemarin kita sudah membicarakan utamanya yang paling berbahaya itu adalah plasmodium falciparum yang banyak ada di Indonesia bagian timur ya. Jadi mulai Bali itu banyak ya. Bali, NTT, NTB, kemudian Papua, Irian, Maluku yang kayak gitu-gitu ya, itu daerah, dikatakan daerah endemis malaria. Daerah endemis malaria. Boleh dapat informasi Mbak Rahmadita, bagaimana seseorang kok bisa terinfeksi malaria? Mbak Rahmadita? Dari nyamuk Bu, dari gigitan nyamuk. Nyamuk apa ya? Nyamuk apa ya? Nyamuk apa? Anopheles. Nah, gitu ya. Jadi nyamuk Anopheles belum lengkap kalau belum ada betina. Jadi nyamuk Anopheles betina gitu. Jadi harus ada kata-kata betinanya. Jadi harus ada kata-kata betinanya. Karena kalau tidak ada kata-kata betinanya, itu nyamuk Anopheles jantan. Kenapa ya kok nyamuk Anopheles jantan itu tidak termasuk vektor? Masuk vektor apa enggak ya Anopheles jantan? Boleh dapat back Siapa yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, karena kalau Anopheles jantan itu dia hidup dari fruit jus. Jadi
hidup dari cairan buah-buahan. Dia menghisap sari buah, menghisap di apel, kemudian menghisap di buah-buah ya, misalnya jambu, apel, mangga gitu. Dia hisap. Dia hidupnya dari situ. Nah, gitu ya. Tapi kalau nyamuknya itu nyamuk Anopheles betina, ya, dia hidupnya dari darah. Jadi dia mesti harus menghisap darah gitu. Nah, makanya di sini kalau menjawab apa yang menyebabkan penyakit gitu ya, misalnya faktornya itu faktor apa? Lalat, nyamuk apa itu mesti nyamuk Anopheles betina, harus ada begitu ya. Jadi bukan hanya nyamuk Anopheles saja gitu. Baik. Nah, kemudian di sini yang harus dipahami ya, yang harus dipahami itu adalah nyamuk itu istilahnya nyamuk malaria ya. Nyamuk malaria ini dia itu tidak dia merupakan host yang kedua ya, host perantara. Dia tidak sakit meskipun di dalam tubuhnya berkembang parasit. Nah, yang sakit itu adalah manusianya. Nah, di sini manusia yang terdampak ya oleh karena agent itu disebut sebagai host definitif. Host definitif. Manusia itu menjadi host definitif. Ya. Dan nyamuk ini menjadi host perantara. Nah, sekarang kita next masuk ke tadi. Ya, saya masuk. Bentar. Sudah masuk? Apakah sudah terlihat? Belum, Dok. Sekarang sudah? Sudah, Dok. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke immunity to malaria influenza. Bisa berhenti. Ya. Ya, ini immunity to parasite infection ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui ya bahwa parasit adalah organisme yang termasuk kerajaan animal kingdom. Kemudian dia mempertahankan hidupnya dengan membutuhkan makhluk hidup lain ya. Dan di sini manfaat bagi peserta didik ini adalah memberikan pemahaman host parasit imun sistem dan bagaimana titik tangkap ilmu kefarmasian terhadap berbagai macam parasit dan jamur. Untuk parasit ya, ini merupakan patogen yang unik ya, berbeda dengan bakteria, beda dengan jamur ya. Di sini parasit itu harus mampu untuk mengembangkan diri, menyelesaikan stage atau menyelesaikan tahap-tahap hidupnya. Kenapa? Karena parasit-parasit ini untuk perkembangannya dia itu kalau bakteri cuma satu tahap ya, terus kemudian dia pembelahan. Kalau parasit untuk sampai dengan dia menjadi parasit dewasa, misalnya plasmodium, untuk bisa menjadi plasmodium itu dia harus melewati fase-fase tahap-tahap yang panjang. Dia harus melalui tahap sporozoid, harus melalui tahap tropozoid, harus melalui tahap sison muda, sison tua,
kemudian merozoit, nah begitu. Nah, tahapan-tahapan ini pun kalau yang malaria ada yang di darah, ada yang di hati, ada yang di nyamuk gitu ya. Jadi sangat kompleksnya patogen parasit ini, sangat kompleks patogen parasit ini sehingga tahapan-tahapannya ini membuat parasit-parasit ini sulit untuk ditangkap, ya, sulit untuk ditangkap patogennya oleh antibodi gitu. Jadi namanya highly tinggi ya, highly antigen diversity. Jadi dia mudah berganti protein, mudah berganti antigen, mudah berganti mantel. Namanya highly antigen diversity. Highly antigen diversity ini kemudian mengakibatkan tubuh akan sulit untuk mengenali, meskipun parasit yang datang itu juga Plasmodium falciparum. Repeated pertama, digigit pertama itu tubuh mengenali sebagai antigen A. Nah, kemudian nanti tubuh sudah membuat anti A. Pada saat digigit yang kedua, ini Plasmodium ini begitu melihat atau begitu jadi disensitisasi oleh antibodi yang ada, dia secepat mungkin merubah antigennya itu berbeda dari antigen yang bentuknya oleh antibodi itu gitu. Jadi bentuk antigennya itu berubah sehingga antibodi yang ada itu tidak bisa mengenali lagi. Demikian. Nah, atau mengenali atau attackingnya itu menjadi berkurang. Pada saat pertama itu memang coping antigen antibodi terjadi. Akan tetapi kemudian dia diverse, dia membuat dia setelah dia di binding, kemudian dia mempelajari dia sudah punya antibodi ini. Kemudian dia merubah antigennya sehingga antibodi yang lain yang akan cope dengan antigen ini menjadi gagal. Nah, oleh karena itu maka gejala klinis yang terjadi pada orang-orang yang hidup di daerah endemis, meskipun angka parasitemia, level parasitemianya itu tinggi, gejala klinisnya dia minimal. Hanya sumer masih bisa motoran, ya, masih bisa pergi, nah gitu, ya. Nah, hal ini berbeda pada orang-orang pendatang. Ya, orang pendatang itu sangat takut biasanya. Orang-orang pendatang ini begitu datang di tempat endemis, kalau dia tidak diberikan profilaksi obat-obat anti malaria, maka orang tersebut akan langsung mengalami malaria yang ganas atau malaria yang berat. Di mana malaria yang berat ini, kalau itu pada malaria falciparum itu gejalanya sangat hebat, ya. Bahkan kemudian kalau dia badannya tidak mampu segera membentuk antibodi dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat, kondisinya malnutrisi misalnya, itu bisa berakibat fatal. Gitu. Nah, bagaimana keseimbangan antara parasit patogen ya, parasit, kemudian antara imunitas tubuh dan antara environment. Environment ini siapa? Environment ini adalah lingkungan yang mendukung host atau mendukung patogen atau parasit berkembang. Seperti Plasmodium malaria ini, Plasmodium atau penyakit malaria ini dia tidak bisa berkembang di negara-negara dingin, negara-negara yang memiliki salju. Karena di situ nyamuk tidak bisa hidup. Ya, beda dengan negara-negara panas seperti Afrika tropis ya,
Afrika, kemudian di Sahara. Nah, di situ tuh nyamuk-nyamuk malaria itu banyak. Di Indonesia termasuk, ya Asia itu banyak termasuk, ya. Nah, kondisi host, hubungan antara host, kemudian patogen, kemudian lingkungan. Nah, ini bagaimana bentuk keseimbangannya atau bagaimana bentuk pertempurannya di sini itu kadang mengakibatkan host itu mati atau patogen itu mati, ya, tergantung dari mana yang kuat. Akan tetapi yang sering kalau pada parasit, karena parasit ini butuh host untuk dia hidup, untuk dia makan, maka parasit ini dia mengeluarkan strategi agar hostnya itu mati tapi pelan-pelan gitu loh, nakal. Jadi dia jangan mati dulu, aku masih butuh kamu gitu loh. Nah, gitu. Nah, nanti manusianya ini baru sadar, loh, aku kok ternyata aku mengandung parasit ya dalam tubuhku. Tapi sudah 5 tahun, sudah 7 tahun gitu. Nah, parasitnya sudah terlanjur banyak dalam tubuhnya dan kalau itu tidak segera atau tidak sadar segera dieliminasi parasit itu orangnya bisa mati lama-kelamaan. Nah, parasitnya ya ikut mati kalau gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok parasit itu menginfeksi manusia gitu? Ya, beberapa parasit itu masuk di manusia itu karena tidak sengaja. Jadi sebagai host aksidental, ya, secara tidak sengaja dia masuk dalam tubuh manusia. Akan tetapi manusia ini kemudian menjadi sakit dan menjadi final. Artinya dari manusia tidak bisa menularkan ke manusia, itu berarti final. Jadi dia menjadi host definitif, gitu. Ya. Nah, hal ini ya, hubungan ini mengakibatkan tubuh kita menjadi rusak. Jadi kalau ada hubungan antara patogen yang mau masuk, kemudian badan kita itu mempertahankan, di situ akan terjadi pertempuran. Pertempuran ini bentuknya adalah apa bentuknya? Bentuknya adalah fagositosis, ya, kemudian pembengkakan kelenjar limfe. Aduh, kalau ada sakit gigi, ya kemudian bengkak gitu kan. Nah, kelenjar limfonya membengkak, di situ limfositnya tinggi. Nah, itu untuk membombardir bakteri-bakteri yang ada di gigi, mestinya seperti itu. Nah, di situ banyak sel darah putih yang rusak. Sel darah putih yang rusak, kemudian sel-sel epitel, sel-sel jaringan yang rusak dan bentuknya berbentuk nanah. Ya, nanah itu kembali lagi. Jadi nanah itu apa toh? Nah, abses atau nanah adalah produk dari hasil interaksi antara bakteria atau patogen dengan host immune system. Kalau kita tidak memiliki kekebalan tubuh, maka bakteri itu nggak terbentuk nanah ya, nggak terbentuk nanah. Nah, bakteri itu enak no, dia langsung masuk, kemudian ke seluruh badan, kita kemudian menjadi sepsis. Sepsis itu adalah kondisi septikemia, di mana bakteri itu menjadi bakteri emia ke seluruh tubuh kita, ke pembuluh darah kita, bakteri itu masuk ke pembuluh darah, kemudian ke seluruh tubuh kita. Nah, sebentar aja kalau sepsis itu kita kemudian mati kalau tidak segera diberi antibiotik. Nah, pada kondisi orang yang imunitasnya tinggi, makrofag itu langsung dia fagosit terus begitu ya. Nah, kemudian apa? Limfosit T. Limfosit T itu langsung membombardir, ya, mematikan, mengeluarkan granzyme dan porfirin. Masih ingat ya kemarin? Nah, granzyme dan porfirin. Nah, di sini kemudian bekas-bekas jenazah-jenazah atau robekan-robekan sel yang dimatikan atau ditembak oleh porfirin, lizozim, ya, bekas-bekas itu. Nah, itu tuh akan membuat badan kita itu menjadi meningkat inflamasinya, pro-inflammatory sitokin, ya.
pro-inflammatory sitokin yang terdiri dari TNF alfa, interleukin 1 beta, COX-2. Nah, ini kalau kena hipotalamus kemudian badan kita menjadi demam, panas. Kemudian kita keluar ada nanahnya. Kondisi nanah, kondisi demam itu menandakan bahwa tubuh kita berespons, tubuh kita bereaksi. Hal itu menjadi bagus. Ya, bagus. Kalau tidak ada respon, tidak ada reaksi, ada dua hal. Tubuh kita tidak mampu merespon atau tubuh kita mampu merespon dengan baik sekali. Jadi tanpa ada langsung set mati. Bakterinya itu tidak bisa membuat nanah, membuat penyakit, membuat inflamasi dalam tubuh kita. Gitu ya adik-adik ya. Jadi di dalam kedokteran itu tidak ada 1+1 sama dengan 2 seperti dulu kita di SMA, enggak seperti itu. 1+3 sama dengan 4, enggak. Ya, yang ada itu adalah 1+1 mungkin bisa jadi 5, mungkin bisa jadi 4, mungkin bisa jadi 2, tergantung dari faktor-faktor individu. Baik, nah apa yang terjadi di sini? Kemudian nanti apa hasilnya? Apakah host mati, patogen? Ini semuanya basicnya adalah imunologi. Nah, di sini imunologi kemudian mengakibatkan penyakit. Nah, kemudian intervensi. Nah, dokter ini intervensi dengan obat-obatan, berbagai macam obat-obatan. Dikasih infus, dikasih antalgin, dikasih antibiotik, anti protozoa, anti malaria. Nah, ini farmasi. Nah, bagaimana nih farmasinya nih untuk bisa berinteraksi ke sini? Gitu ya. Baik. Nah, ini tadi infeksi parasit bisa parasit gagal atau parasitnya menang, hostnya mati, ya, atau invasi berhasil, tetapi di sini terdapat kerusakan di dalam tubuh host pes. Pada infeksi parasit itu kebanyakan yang ini ya adik-adik, yang ketiga ini, kebanyakan yang ketiga ini. Di mana di sini kebanyakan kalau parasit itu yang berkembang, yang berfungsi adalah adaptive immunity, kebanyakan. Karena di sini kebanyakan parasit itu kronis. Why? Nah, kembali lagi yang tadi. Karena di sini parasit itu butuh host. Sehingga parasit itu ngewet-wet. Jangan sampai hostnya cepat mati lah. Terus kemudian nanti makan dari mana gitu. Ya. Baik. Nah, ini ada kemudian ini namanya ada satu termin yang namanya immune evasion. Immune evasion itu adalah suatu mekanisme melarikan diri kan, berlindung gitu ya. Misalnya kalau bertanding gitu menyerah, menghindarkan diri, evasion itu. Nah, immune evasion ini adalah mekanisme penghindaran diri parasit terhadap host defense system. Nah, itu yang menjadi kunci kenapa parasit itu bisa hidup lama di dalam tubuh host. Nah, imun evasi ini ternyata dikembangkan oleh masing-masing parasit itu berbeda-beda, gitu, berbeda-beda, ya. So itu menjadi kronik dan di sini harus berlindung dari host imun, eliminasi dari host imun. Tujuannya dua berarti. Dia biar terhindar supaya dia bisa hidup, kemudian bisa berkembang, tahapnya bisa lengkap, dia bisa berkembang biak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dia caranya itu adalah bagaimana dia tidak didestroy gitu loh. Jadi dia berlindung dari host imun sistemnya, host. Dan bagaimana dia tidak bisa dikenali? Nah, itu tadi seperti kalau parasit malaria dengan highly diversity antigen gitu, ya. Nah, di sini parasit memiliki strategi khusus untuk penghindaran diri dari host defense system. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, parasit ini, ya. Ini parasit nih. Maaf, Dek. Azan, kita tunggu sebentar ya. Di situ azan enggak?
Iya dok. Kita tunggu sebentar. Adik mau segera sholat sebaiknya ya. Saya free kok malam ini. Maka monggo. Eh, gimana? Ya, bisa dimulai, bisa dilanjut. Gimana, Dek? Ya. Ini parasit having this cocktail party in your intestinal tract. Jadi kalau kita tahu di dalam tubuh kita merasa sehat ya. Tapi belum tentu kalau feses Anda dicek ya, mungkin di situ ada ameba, mungkin di situ ada larva ya, larva cacing ya, mungkin ada telur-telur cacing dan lain sebagainya. Dan mereka itu berpesta pora mengambil makanan-makanan kita yang sudah menjadi mikronutrien. Berpesta pora mereka. Kenapa berpesta pora? Iya betul, dia berpesta pora. Kenapa? Karena mereka bisa terhindar dari host defense system dengan cara bikin kiste, kemudian dia berada di rongga, ya, kemudian dia masuk ke dalam otot atau dia highly diversity antigen atau lain sebagainya. Jadi ini mereka bisa hidup dengan kita hidup bisa bersama parasit itu. Ada monster dalam tubuh kita bisa sampai 5 tahun, 7 tahun. Pada kondisi-kondisi cacing pita itu 5 sampai 10 tahun. Nah, baru ketahuan ternyata di dalam tubuhnya ada cacing pita yang sudah 10 meter. Bisa jadi itu, bisa terjadi seperti itu. Ya. Oke. Nah, di sini apa sih gejala-gejala dari infeksi parasit? Yang pertama itu kronis. Yang kedua gejala berlangsung dalam tahapan sesuai dengan stadium daripada parasit. Ya, misalnya gejala parasit ini misalnya contohnya nih, kemarin kita kan diskusi ya mengenai malaria. Pada saat sporozoid masuk, tahapan sporozoid itu belum ada gejala. Nah, gejala baru timbul pada saat skison. Pada saat tahapan skison itu pecah. Skison tua pecah. Skison tua pecah mengeluarkan merozoid, mengeluarkan toksin malaria, mengeluarkan pecahan-pecahan eritrosit. Toksin malaria, merozoid, dan eritrosit yang pecah itu menjadi sumber induksi makrofag, sumber induksi inflamasi di dalam tubuh kita sehingga kita menjadi demam gitu. Jadi tahapan-tahapannya. Jadi tahapan skison itu akan menimbulkan penyakit. Kemudian tergantung reaksi kekebalan host. Kemudian tergantung pada berkaitan erat dengan kondisi lingkungan. Manusia termasuk sosial budaya. Jadi ini lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, fisik kimia misalnya, dan kebiasaan. Jadi parasit itu banyak hubungannya dengan komunitas. Karena ini tergantung pada kebiasaan orang. Kalau sanitasi higiennya rendah, dia akan mudah cacingan, mudah dihepatitis, kemudian terkena malaria dan lain sebagainya. Dan bagaimana pengembangan pemberantasan penyakit-penyakit malaria serta kesadaran masyarakat terhadap penyakit malaria. Nah, bagaimana dengan kronisitas infeksi cacing? Kronisitas infeksi cacing ini mengakibatkan kadar-kadar anti di dalam tubuh kita meningkat. Yang kemarin kita sampaikan bahwa yang kalau parasit itu imunoglobulin apa ya yang khas meningkat sangat tinggi? Masih ingat? Boleh dijawab? Dek, pinter. IgE gitu ya kita bilang. Karena E sama A, IgE. Kita Indonesia bahasa Indonesia IgE. Kan ada IgA, imunoglobulin A, imunoglobulin E, imunoglobulin M, imunoglobulin G ya. IgE itu sangat meningkat. Ya. Nah, untuk
kondisi-kondisi yang kronis ini, ya imunoglobulin yang lain yang meningkat selain IgE itu adalah IgG. Kalau IgM menandakan akut, awal itu IgM, masih ingat ya kurvanya kemarin ya. Nah IgM itu meningkat, nah IgG itu naik pelan-pelan, kemudian naik ke atas, kemudian pelatu, kemudian turun. Nah itu gambaran kronis. Parasit mensekresi antigen dengan efek menurunkan aktivitas sel sistem imun. Hampir semua parasit itu mensekresi. Jadi toksinnya parasit kalau mengenai sel-sel imunitas host, sel imunitas host itu seperti terhipnotis atau terbius. Kebanyakan ekskretori, sekretori, ekskret dan sekretnya parasit itu mengandung suatu protein yang bisa menurunkan host imun sistem. Jadi host imun sistemnya ditekan. Kalau itu terjadi, maka imunitas host yang sebetulnya itu dia meningkat karena adanya benda asing yang masuk, dia menjadi capek, dia menjadi terhipnotis, ya, dia menjadi lemah, imunitasnya menjadi lemah. Nah, imunitas lemah ini tidak imunitasnya ditiadakan itu enggak, cuma diturunkan, dilemahkan. Nah, kondisi ini mengakibatkan badan kita itu tidak panas. Kita itu menjadi febris atau panas, demam. Kalau imunitas kita tinggi, ya bagus, kemudian ada zat yang masuk seperti kalau habis imunisasi Moderna itu ya. Nah, itu langsung tubuh kita bereaksi panas, ya, panas. Nah, kalau kondisi-kondisi ini pada parasit itu tidak seperti itu. Kita tidak terasa, paling rasanya cuma tidak enak badan dah, keroan selesai gitu ya. Nah, ini namanya imunosupresi host. Dia supresi itu menekan imun host. Kemudian setelah itu mengakibatkan patologi, imun patologik host. Imun patologik berarti patologi. Pato itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh karena respon imun di dalam host. Oke. Pada beberapa infeksi parasit itu, parasit ini tidak dapat dihancurkan oleh imun sistem tubuh karena dia berada di dalam suatu sel. Dia bersembunyi dalam sel, ya. Nah, di sini contohnya pada Legionella spiralis ini suatu cacing yang bersembunyi di dalam sel otot, di dalam sel ototnya, bukan di antara sel otot ya, di dalam sel otot. Dan dia membentuk kapsul. Jadi ada cangkangnya seperti telur, itu kan dalamnya itu kan terlindungi karena ada cangkang yang keras, kitin, ya. Nah ini juga begitu, ya. Legionella spiralis itu dia membentuk kiste. Selain bentuk kiste, ada juga yang bentuknya granuloma. Granuloma itu adalah bentuk yang bentuk seperti pengendapan protein-protein di sekeliling tubuhnya gitu. Kalau kapsul itu dari biasanya dia mengeluarkan zat lendir-lendir yang kemudian lendirnya itu menjadi kaku, menjadi keras. Dia seperti cangkang telur. Tapi kalau granuloma ini lebih kuat lagi. Jadi selain dia bukan sebagai cangkang telur, di luar cangkang telur itu ada selaput proteinnya. Bayangkan saja seperti telur dan seperti orang yang sedang bikin telur asin gitu ya. Granuloma itu telur asin itu. Jadi ada telur bebek terus dipupuri dengan tanah, ya kan, kalau bikin telur asin dipupuri dengan lumpur. Nah, itu granuloma. Tapi kalau kiste itu sama seperti telur itu. Nah, pada kondisi kapsul atau granuloma ini sel tubuh kita, makrofag, neutrofil, ya, basofil itu pada